Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Yeni Yulia dengan NIM 2205135907. Nah, baik, di sini saya akan menceritakan tentang profil atau biografi dari Wan Sukung Hussein atau yang lebih dikenal dengan Wan Sulung yang merupakan tokoh pejuang Riau dari Kepulauan Meranti. Baik, saya akan menceritakan tentang profil atau biografi dari Wan Sukung Hussein atau yang lebih dikenal dengan Wan Sulung. Wan Sulung dilahirkan pada tanggal 12 November tahun 1912 di Selat Panjang. Ia merupakan anak dari pasangan Wan Hussein dan ibunya Wan Gia. Dari pernikahan ayah dan ibunya, ia memiliki 4 saudara, yaitu Wan Sulung, Wan Ali Hussein, Wan Kilik, dan yang bungsu adalah Wan Zaira. Nah, keluarga Wan Sulung ini merupakan keturunan dari Arab Gujarat. Ayah dari Wan Sulung merupakan pedagang kain yang cukup mampu ataupun cukup makmur. Nah, Wan Sulung sendiri merupakan tamatan sekolah dari Gubernen di Selat Panjang. Usaha Wan Sulung sebagai pejuang kemerdekaan di Selat Panjang tahun 1945 menjelang kemerdekaan Indonesia diawali dengan kekalahan Jepang melawan Sekutu. Nah, sebagai pemenang perang, Sekutu memerintahkan agar Jepang tetap menjaga status quo. Saat itu, kedudukan bangsa Indonesia dengan sendirinya menjadi kuat karena pada masa itu Indonesia merupakan dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Nah, kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pemimpin dan pejuang dari Indonesia untuk memerdekakan negaranya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh penderitaan rakyat yang disebabkan oleh bangsa asing telah bebas dan dinyatakan merdeka secara resmi. Nah, setelah proklamasi 17 Agustus 1945 diproklamarkan, daerah Selat Panjang pun akhirnya menerima berita kemerdekaan tersebut. Namun, berita didapat dengan hati curian dan bukanlah berita yang didapat secara langsung, sehingga belum dipastikan benar atau tidaknya berita itu. Namun, Wan Ali Hussein menerima telegram dari Tembilahan yang mengatakan bahwa Indonesia telah resmi merdeka. Setelah itu, Wan Ali Hussein pun langsung menaikkan sang merah putih di depan kantor PTT ataupun kantor telegram yang berada di Selat Panjang, yang mana bendera ini dibuat di rumah seorang guru sekolah rakyat yang bernama Burhanuddin atau yang lebih dikenal lagi dengan nama Guru Uban atas perintah Wan Sulung kepada Nuzwar. Nah, Wan Sulung dan beberapa rekannya melakukan rapat rahasia yang berada di lantai kantor dagang bekas milik kantor Jepang. Dalam pembahasan tersebut membahas mengenai telegram yang diterima oleh Wan Ali Hussein yang merupakan adik Wan Sulung dan Mas Lamet tersebut. Dalam pembahasan kedua, telegram tersebut terbentuklah suatu organisasi yang bernama Badan Aksi Kemerdekaan Indonesia yang bergerak dalam wilayah Selat Panjang. Badan aksi ini yang terdiri dari 11 orang anggota, yaitu Mas Lamet sebagai ketua, Pesia Ahan sebagai wakil ketua, Wan Sulung dan Wan Ali Hussein sebagai kepala PTT Selat Panjang, Mukhtar B sebagai dagang, seorang pegawai kesehatan, SDC Hombing, Mu Anwar Ahmad dan wakil kepala polisi Chamsu sebagai anggotanya. Sambutan dari pemerintah juga belum ada sehingga organisasi dari Badan Aksi Kemerdekaan bergerak dalam tanah dan berusaha untuk menggerakkan masyarakat dengan cara beranting. Wan Sulung dan Mas Lamet bersama orang kampung hilir di kampung Banglas menyampaikan berita kepada Haji Rashid sebagai penghulu dari kampung Banglas. Dalam penyampaian berita ini, Wan Sulung menyampaikan arti dan juga makna kemerdekaan kepada penghulu kampung Banglas, yaitu Haji Rashid, dan sekaligus berharap mengajak rakyat dalam mendukung negara yang baru saja merdeka ini. Merdeka dalam penindasan bangsa asing. Nah, karena belum juga ada sambutan dari pemerintah, setelah mengadakan rapat pertama
pertama, maka kelompok 11 ini pun mengadakan rapat kedua di atas loteng Sangyo Kabushiki Kaisha, yang mana dari rapat ini diambil beberapa keputusan. Penting diantaranya itu adalah anggota Badan Aksi Kemerdekaan harus menggunakan atau memakai lencana merah putih di dadanya, mengirim utusan untuk menyelidiki tentang kebenaran berita kemerdekaan yang didapat. Nah, utusan ini terdiri dari Wan Sulung dan Datuk Majo, yang mana Wan Sulung berangkat ke Pekanbaru dan Datuk Majo ke Tembilahan. Anggota yang tinggal ditugaskan untuk menjaga keamanan dengan menambah cadangan dari orang Romusa sebanyak 263 orang. Nah, berdasarkan hal tersebut, akhirnya Wan Sulung berangkat diam-diam ke Pekanbaru, dan setelah sampai, Wan Sulung langsung menemui Amir Hamzah dan Amir Suka di kantor pusat telegraf. Setelah berita kemerdekaan yang didapat oleh Wan Sulung benar adanya, ia pun langsung kembali ke Selat Panjang. Setelah sampai di Selat Panjang, Wan Sulung dan anggota dari organisasi Badan Aksi Kemerdekaan Indonesia dan golongan tua dan juga pemuda serta anggota yang lainnya di Selat Panjang mempersiapkan untuk upacara penaikan bendera merah putih. Upacara penaikan bendera merah putih ini dan peresmian kemerdekaan Republik Indonesia di Selat Panjang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1945, sekaligus ulang bulanan kedua kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana upacara ini dimulai dengan pawai keliling kampung dan juga kota yang diikuti oleh penduduk, pemuda, anak sekolah dengan kawalan polisi, dan diakhiri di depan halaman kantor Wedana Selat Panjang. Sesuai dengan perintah membentuk Komite Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan KNI dengan Ketua Mas Slamet dan Wan Sulung, kemudian juga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR oleh Tobing bekas polisi Jepang dan anggotanya seperti Ahmad, Giman, Yusuf, Ramli, Murad, dan pemuda lainnya. Setelah beberapa tahun pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya di Selat Panjang, sehingga pemimpin dan juga masyarakat lebih mementingkan kesejahteraan di kampung halaman mereka sendiri. Dari sekian banyak tokoh yang mementingkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Wan Sulung saat itu lebih mementingkan kesejahteraan rakyat yang berada di Selat Panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas kegiatan Wan Sulung setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kegiatan Wan Sulung setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, pasca kemerdekaan Indonesia di Selat Panjang, Wan Sulung memikirkan nasib bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu, Wan Sulung pada masa penjajahan Jepang juga bekerja dalam bidang logistik, dan ia mendirikan perusahaan yang diberi nama Trading Choi atau lebih dikenal dengan Selco. Nah, dengan adanya PT Selco ini sangat membantu masyarakat dalam memberikan pekerjaan. Selain itu, ia juga mementingkan kondisi pendidikan yang ada di Selat Panjang, di mana ia menjadi pengurus pembangunan sekolah-sekolah di Selat Panjang. Nah, tepat pada tahun 1954, Wan Sulung mendirikan Yayasan Pendidikan Guru Agama pertama yang diberi nama PGAP. Selain itu, ia juga membangun sekolah menengah pertama dan sekolah dasar negeri di Selat Panjang tahun 1956 yang beranggotakan 14 orang, yakni Zidir sebagai ketua, Mas Slamet sebagai wakil ketua, R. Sunardi sebagai bendahara, dan M. Arifin, Wan Sulung, Bosir, dan yang lainnya menjadi anggota. Nah, tahun 1969, Wan Sulung juga mendirikan listrik dengan nama Wan Sulung. Listrik pembangkit ini dibantu dengan pemerintah. Perusahaan listrik ini awalnya hanya untuk penginapan, namun seiring berjalannya waktu menerima pemasok untuk penduduk sekitar. Masyarakat yang ingin menggunakan listrik untuk membayar tarifnya biasanya hanya memberikan
bahan bakar minyak untuk mesin listrik One Sulung. Nah, selain mendirikan perusahaan listrik dan juga penginapan serta PT Selco pertama, ia juga membuka cabang PT Selco kedua yang diberi nama PT Sepanjang Trading Choi Selco yang berada di Jakarta. Tidak hanya itu, di Jakarta ia juga membuka usaha percetakan